Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke. Masih bersemangat ya hari ini. Masih, Bu. Semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dulu. Siapa yang ingin memimpin tugas berdoa ya? Kami sudah bosan di sini, Mas. Oh, Mbak Siti, silakan. Saya Bu, Ya. mari teman-teman kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih Mbak Siti. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Siti. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya anak-anak, karena kita tahu kan dari keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Untuk itu jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya dimanapun kita berada. Kemudian melakukan juga 5M. Masih ingat apa itu 5M anak-anak? mencuci tangan, Masih, Bu. Mencuci tangan. memakai masker, Menjaga jarak. Kemudian sedia absen dulu ya sebelum ini. Ini hadir tidak hari ini? Ini hadir tidak ya? Apa lagi ke belakang? Hadir, Bu. Oh hadir. Hadir. Hadir, Bu. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini di pembelajarannya kita? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Tidak ada yang absen. Kemudian anak-anak masih ingat dengan pertemuan di mata pelajaran biologi kita sebelumnya? Kita membahas tentang apa ya anak-anak? Struktur sel, Bu. Struktur sel benar sekali. Nah, masih ingat tidak tentang struktur sel itu? Jadi di dalam sel itu kan ada beberapa bagiannya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa saja beserta fungsinya. Saya, Ibu. Oh iya, Mbak Kofi silahkan. Inti sel fungsi untuk mengatur semua aktivitas di dalam sel. Ya, di dalam sel, reaksi. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengingat pembelajaran yang kemarin ya, yang pada pertemuan yang lalu. Untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembahasan masih mengenai sel. Gitu. Sebelumnya Budia tampilkan PPT-nya dulu, saya share screen dulu ya. Bu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai perbedaan sel pada hewan dan sel pada tumbuhan. Jadi koordinat organel yang ada di dalam sel hewan dan sel tumbuhan ini nanti akan kita ketahui apakah ada yang sama ataukah ada yang berbeda seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan membandingkan perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, kita akan mengkarakteristikkan organel-organel yang dimiliki oleh sel hewan dan organel-organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Oke, selanjutnya ini Budia punya gambar. Ada yang tahu kan? Ini sudah kelihatan sekali ya, gambar apa ya? kucing, Kucing. Ada buaya. Buaya Bu. Iya. Dari gambar ini ada yang bisa mengemukakan pendapatnya perbedaan di antara gambar yang di sebelah kiri kucing itu dengan gambar yang di sebelah kanan tanaman itu. Ini kaitannya tapi dengan struktur selnya ya. Silahkan, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Saya, Bu. Iya, Mbak Julia, silahkan. Kalau dilihat dari gambar, Ibu, yang pertama, gambar kucing yang sebelah kiri itu struktur selnya itu dia lunak. Sedangkan gambar yang di samping itu struktur selnya itu keras. Iya, benar sekali.
Jadi untuk kucing ini struktur selnya lunak, makanya terkadang kan kita suka menggendong-gendongnya. Bisa mengakses jawabnya ya. Kita lihat sendiri kucing itu juga tidak kemana-mana kan membusuk-busuk seperti itu. Sedangkan kalau untuk tanaman ini struktur selnya lebih keras. Jadi misalkan kita misalkan kita pegang tidak sengaja dengan ketat itu juga bisa kan seperti itu. Nah, dari gambar yang sudah tersaji ini itu nanti akan berkaitan dengan lembar kerja yang akan beliau berikan, ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD seperti itu. Nah, di pembelajaran ini kalian akan melakukan diskusi kelompok ya, anak-anak ya. Kemudian untuk kelompoknya saya bagi terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 1, Mas Donald, Mbak Intan, dan Mbak Dina. Kemudian untuk kelompok 2, Mbak Rutia, Mbak Julia, dan Mbak Siti. Kelompok 3-nya Mbak Sirendri, Mbak Kofi, dan Mbak Rini. Kelompok 4-nya Mbak Arli dan Mbak Munawar. Ada 4 kelompok ini. Kemudian silakan masing-masing kelompok itu mengunduh LKPD yang sudah Bunda kirimkan di Google Classroom kalian. Selanjutnya silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, karena kita pembelajaran materi, diskusi ini bisa kalian lakukan melalui chat via WhatsApp. Ya, kalau chat lewat WhatsApp, jangan lupa untuk di screenshot yang nanti dikirimkan. Atau kalian boleh memakai Google Meet ya, dan jangan lupa untuk direkam. Itu juga nanti silahkan dikirimkan karena ini nanti sebagai penilaian sikap kalian. Oh iya, sebelum Budia lupa, ini seperti biasa ya, jadi penilaiannya yang Budia ambil pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama penilaian ya, nilainya ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap yang tadi Budia ambil dari keaktifan kalian berdiskusi kelompok. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan yang nanti Budia ambil dari LKPD dan tes formatif yang nanti akan saya berikan hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan kalian. Jadi pada saat kalian presentasi mengungkapkan pendapat ataupun pada saat kalian menyanggah seperti itu dan memberikan masukan. Kemudian untuk mencari atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD tersebut, kalian bisa menggunakan sumber dari manapun yang relevan ya. Jadi dari buku paket yang sudah kalian dapat boleh, dari setting-setting internet juga boleh seperti itu. Kemudian sudah paham atau ada pertanyaan sebelum memulai diskusi kelompok anak-anak? Tidak Bu, Sudah jelas Bu, sudah paham Bu. Paham, sudah jelas Bu. Jadi kalau begitu saya beri waktu sekitar 20 menit ya untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian berdiskusi. Selama ini saya mungkin Oke, diskusinya sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Sudah selesai Bu. Ya, terima kasih. Kalau begitu mari kita bahas bersama ya anak-anak. Untuk pertanyaan pada LKPD yang nomor 1, kelompok berapa yang mau menjawab perwakilannya? Saya persilahkan. menyampaikan hari ini saya belajar tentang Iya, silakan. posisi saya. Saya Bu, Oh saya iya, RI dari perwakilan dari kelompok 4. Pelajaran silakan Mbak Eri. Nggih. Nomor 1, struktur tumbuhan lebih keras dan daun telinga lebih lunak. Hal tersebut karena sel tumbuhan memiliki dinding sel sehingga strukturnya keras. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, hanya memiliki membran sel sebagai lapisan terluar. dan ide-ide program. Oke, benar sekali ya Mbak Eri. Jadi di nomor 1 ini kalian diminta membandingkan pada saat kalian mengembangkan tumbuhan dan pada saat kalian mengembangkan telinga kalian, perbedaan struktur apa yang kalian rasakan. Nah, jawabannya benar sekali ya. Ini kaitannya dengan ada tidaknya dinding sel
pada Nah, sel supaya pada tumbuhan pengungkapan yang itu berikutnya itu dan baik pada lagi, sel telingnya. maka Jadi kalau ada sel saya tumbuhan meminta itu karena ada dinding selnya, jadi strukturnya lebih keras. Sehingga kalau kita nanti pegang sama ya juga seperti dia tadi terasa kaku seperti itu. tulisannya Berbeda dengan kalau kita memegang daun telinga kita. ya. Nah, sini ada Daun telinga kita kalau kita pegang rasanya lebih lunak. Seperti ini itu. bisa di anu Mas, Oke, bisa di kemudian untuk yang kedua, Paham Ibu. oke, terima kasih ya. Nah, jadi LKPD yang sudah kalian kerjakan itu nanti silakan kalian kirimkan kembali ke Google Classroom untuk ujian yang ketiga. Sekarang dia mau menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan tadi ya. Jadi cara ringkas dampak yang sudah ada yang masih belum paham? dan rencana kerja yang akan dilakukan. Tidak Bu, tidak ya, sudah paham semua ya. Sudah paham Ibu. Iya. Iya Ibu, sudah Terima kasih. paham Ibu. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kita bisa membuat kesimpulan. Di sini ada yang bisa membantu Budiah untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Seperti itu Silakan. ya, tidak lanjutnya bisa di Saya Ibu. Dia Saya. Budiah, silakan. Nah, ini pesan yang terakhir sebelum kita tutup ya. Menurut Kembali. berdasarkan pembelajaran kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai persamaan dan perbedaan struktur sel. Persamaan pada sel hewan dan sel tumbuhan yaitu memiliki membran sel, sitoplasma, nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom. Perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel hewan mempunyai lisosom, sentrosom, vakuola kecil, dan cadangan makanan yang berupa lemak dan glikogen. Sedangkan sel tumbuhan mempunyai plastida, vakuolanya besar, dan cadangan makanan berupa pati. Begitu Ibu kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih sekali Mbak Julia. Jadi kesimpulannya yang sudah sangat lengkap ya anak-anak ya. Bisa diterima ya anak-anak semua ya. Mari kita akhiri kegiatan Bisa Bu. Oke, sudah Bisa Ibu. Lokakarya ini juga Jadi mengingatkan kembali untuk LKPD yang sudah kalian isi tadi ya, silahkan untuk dikomen kembali ke Google Classroom untuk ujian nilai. Kemudian dia juga sudah mengirimkan refleksi diri dan tugas formatif di dalam Google Classroom juga. Jadi ini nanti silahkan kalian isi. Jadi refleksi dirinya itu berisi tentang apa yang telah kalian pelajari ini. Mulai jam berapa? Baik dari pembelajaran dari ini, kemudian apa yang belum kalian paham, seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya? Mas Teguh, ayo kita tuh bersama senyum ya. Paham, Bu. Jangan senyumnya Iya, Paham Bu. Ibu. Paham Bu. Nanti anak-anak ikut sekali ya hari ini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian pelajari ya tentang jaringan pada hewan. Seperti itu. Untuk modulnya nanti Budiah kirimkan lagi lewat Google Classroom. Jadi sebelum pembelajaran pada pertemuan minggu depan, kalian paling tidak sudah memahami dulu. Gitu. Nah, sebelum ditutup, silahkan yang bertugas memimpin doa untuk membantu saya. Iya, silahkan Mbak Siti. Terima kasih kesamaan dan keasikan panjenengan dan saya pribadi Mbak Siti. Mungkin teman yang lain bisa membantu. tetapi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Marilah teman-teman. Ya, marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sekali Mbak Erli untuk bantuannya untuk doanya. Kemudian jangan lupa ya anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, menerapkan 5M, dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.